Kami penduduk Nusantara keturunan orang-orang yang mulia, yaitu anak cucu Nabi Adam. Walhasil kadrun itu bahasa maki-maki dan itu tidak cocok dengan budaya Nusantara yang tidak suka memaki-maki. Wah, ini mantap ini pernyataan terakhir ini guys ya. Saya dengarkan, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Beberapa orang ada yang berkomentar hujatan kadrun di channel ini. Memang sebenarnya bukan hal yang sangat mengagetkan ya ketika ada channel-channel Islami, channel yang membahas tentang agama itu dihujat sebagai channel kadrun. Kalau saya memandang hujatan kadrun itu hanyalah sebuah cara mereka untuk membungkam para umat Islam untuk membela agama Islam itu sendiri ataupun membela negara Indonesia. Hujatan-hujatan mereka dalam membungkam suara umat Islam itu bukan hanya kadrun saja, banyak lagi yang lainnya. Bahkan yang lebih parah itu ada yang disebut atau dihujat sebagai teroris. Ada juga orang yang dibilang radikal gitu. Radikal ini udah kita basi lah ya, udah sering kali kita mendapatkan hujatan seperti itu. Bahkan masjid pun juga dianggap, dituding ya sebagai tempat munculnya bibit-bibit radikal. Padahal pernah ada terungkap justru dari pemuka agama sebelah lah yang pernah membantu KKB dalam pembelian senjata. Bahkan diketahui juga transaksinya itu nggak jauh-jauh dari rumah ibadah umat agama lain itu. Tapi yang anehnya tempat yang dicap sebagai tempat munculnya radikalisme malah masjid. Kan ini aneh banget. Tapi ya sudahlah teman-teman, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan kita ikhtiar. Kalau mereka bisa konsisten menyebarkan kebatilan, kenapa kita tidak bisa konsisten menyebarkan kebenaran di muka bumi ini? Jadi tetap semangat dan tetap berjuang aja guys ya. Masalah hasil itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi ke pembahasan mengenai kadrun. Ada penjelasan menarik dari tokoh NU yaitu Kiai Haji Idrus Ramli mengenai kadrun ini. Ternyata berdasarkan penjelasan dari Kiai Haji Idrus Ramli bahwasanya orang-orang muslim yang menghujat sesama muslim atau menghujat orang lain dengan kata-kata kadrun itu bisa berpotensi murtad. Oke, untuk lebih jelasnya mending kita reaction aja video penjelasan dari Kiai Haji Idrus Ramli mengenai kadrun. Di sini videonya dari channelnya Kiai Haji Idrus Ramli langsung ya guys, saya reactionnya. Ini ada judul video kadrun tanda tanya. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Wajib tonton sampai selesai. Wajib tonton sampai selesai. Oke, coba kita tonton sampai selesai guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada istilah yang akhir-akhir ini viral, populer, yaitu kadrun. Kadrun itu artinya kadal gurun. Istilah kadrun ini diungkapkan oleh orang-orang yang benci pada bangsa Arab. Artinya kadrun itu istilah untuk memaki-maki orang Arab. Yang ingin saya bicarakan pertama, bagaimana hukumnya memaki-maki orang Arab. Kalau yang dimaki-maki orang Arab secara mutlak, secara fikih, maka hukumnya murtad. Tuh, kalau memaki-maki orang Arab secara mutlak, secara fikih itu hukumnya murtad, kata Kiai Haji Idrus Ramli. Itu kalau menggunakan hujatan kadrun ya. Apalagi kalau tidak menghujat dengan kata-kata kadrun ya, langsung bilang bangsa Arab tidak berbudaya dan ini itu. Kan pernah ada yang bilang begitu. Nah itu harusnya udah murtad ya. Ya semoga syahadat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak lagi videonya. Kenapa bisa murtad gitu? Kenapa bisa disebut murtad? Mengapa? Karena Rasulullah SAW masuk di situ. Kalau secara mutlak. Kalau yang dimaki-maki orang Arab itu tidak secara mutlak. Misalnya orang Arab yang ada sekarang itu gak boleh dan dosa besar. Mengapa? Orang-orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak dan kena mereka. Ini seperti diterangkan oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Satu kitab khusus karangan beliau yang membicarakan tentang hukum-hukum murtad. Kemudian yang kedua, dari segi substansi, orang Arab dikatakan kadrun. Apakah tepat? Sangat tidak tepat. Mengapa? Kadrun itu artinya kadal gurun. Yang namanya kadal itu tidak pakai baju. Gak ada kadal pakai baju. Orang Arab itu saudara pakai baju. Sejak masa jahiliyah,
mereka bajunya lengkap, mulai dari imamah, serban, kemudian gamis. Yang perempuan pakai kerudung itu orang Arab. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah yang fanatik pada baju, yang sombong-sombong, itu biasanya diekspresikan melalui baju, gamis, atau sarung yang menjuntai di bawah mata kaki. Itu jahiliyah. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, beliau bersabda mengingatkan, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menjuntaikan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka masuk neraka. Jadi pakaian di bawah mata kaki kalau karena sombong masuk neraka, hukumnya haram. Kalau tidak sombong maka tidak masuk neraka. Dan itu tradisi orang jahiliyah, saudara. Kalau orang Indonesia atau orang-orang sekarang pakai baju di bawah mata kaki itu tidak haram. Mengapa? Karena kesombongan sekarang bukan pakai itu, bukan di bawah mata kaki. Itu tradisi jahiliyah. Apalagi orang-orang ahlus sunnah pakai sarungnya di bawah mata kaki, pergi ke masjid, itu tidak haram. Mengapa? Sarungnya murah-murah, sarung wadimur. Kadang-kadang sarungnya hadiah menjelang hari raya di masjid-masjid. Artinya apa? Kadrun itu disematkan pada orang Arab gak tepat. Justru saudara, kalau mau dibilang kadal, terus terang aja, yang pakaiannya minim itu bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Bangsa kita ini dulu dan sekarang masih ada yang perempuan pakaiannya di bawah dada, yang laki-laki itu pakai koteka, itu bangsa Nusantara. Tapi kita gak mau mengatakan bahwa kita keturunan kadal, enggak. Mengapa? Agama kami Islam melarang untuk memaki-maki siapapun. Apalagi memang manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami benar-benar memuliakan anak Adam. Kami penduduk Nusantara keturunan orang-orang yang mulia, yaitu anak cucu Nabi Adam. Walhasil kadrun itu bahasa maki-maki, dan itu tidak cocok dengan budaya Nusantara yang tidak suka memaki-maki. Wah, ini mantap ini pernyataan terakhir ini guys ya. Saya dengarkan, kita ulang lagi ya. Turunan orang-orang yang mulia, yaitu anak cucu Nabi Adam. Walhasil kadrun itu bahasa maki-maki, dan itu tidak cocok dengan budaya Nusantara yang tidak suka memaki-maki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maki-makian kadrun itu tidak cocok dengan budaya kita, yaitu budaya Nusantara, menurut Kiai Haji Idrus Ramli. Coba kita baca ya komen-komennya. Kita baca dulu komennya. Ini Kiai Haji Idrus Ramli, pendekar Aswaja yang selama ini menjaga kemurnian Aswaja dari serangan orang-orang sekuler dan liberal. Sangat beruntung NU ada beliau. Wah iya beneran ya. Karena satu-satunya kiai kayaknya yang menjelaskan tentang kadrun itu Kiai Haji Idrus Ramli ya, yang dari NU ya, setahu saya. Mungkin ada yang lainnya, cuman saya nggak tahu. Terus ada lagi ini yang berkomentar, kalau mendengar penjelasan dari orang dungu, wah ini gimana nih? Kalau mendengar penjelasan dari orang dungu, hati rasanya mendidih dan membara. Rasanya emosi terus, tapi ketika Kiai Haji Idrus Ramli yang menjelaskan, hati jadi adem. Memang benar mendengar penjelasan dari orang berilmu yang soleh itu menenteramkan. Maksudnya apa ini? Terima kasih Yai. Coba kita baca ya, ini banyak yang balas nih. Betul. Sama, saya juga kalau mendengar orang paling ngerasa benar kayak lu, saya juga mendidih, pengen nabok bacotnya. Aduh, malah aja di tempat kayak gini ya. Oke guys, itu tadi penjelasannya. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan yang bisa membawa kita kepada kemurtadan, yang tidak kita sadari bahwa itu bisa membawa kita kepada kemurtadan. Banyak sekarang aktivitas atau jebakan-jebakan yang bisa membawa orang masuk kepada kemurtadan melalui toleransi kebablasan. Ada juga yang melalui bantuan-bantuan yang ya niatnya mungkin ngasih bantuan, tapi ujung-ujungnya disuruh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu bahaya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua. Subscribe biar nggak ketinggalan video berikut yang akan saya upload di channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.